Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 10 Mei 2022. Kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, yaitu pesan gembala. Ya, kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, dan saat ini Kau memberikan waktu yang indah untuk kami belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa Allah Bapa yang kita sembah, yang kita agungkan ini adalah sosok yang adil. Ya, sosok yang adil dalam segala apa yang dilakukannya. Kita tidak perlu mempersoalkannya. Ya, artinya Tuhan Allah Bapa itu pasti bertindak adil. Tidak mungkin ya Dia mengasihi yang satu sementara tidak mengasihi yang lain. Ya, kalau toh itu terjadi pasti ada alasan-alasan tertentu mengapa orang ini lebih dikasihani oleh Tuhan, oleh Allah Bapa, mengapa yang satu ini kurang atau tidak dikasihani oleh Allah Bapa. Itu pasti ada alasan yang mendasari. Ya. Jadi pada prinsipnya Allah Bapa itu memperlakukan setiap umatnya itu adil. Sesuai dengan apa yang mereka, yang umatnya itu lakukan. Ya. Dan keadilan Allah Bapa itu dinyatakan dalam bentuk bahwa semua kita, siapapun mereka itu diberikan kesempatan yang sama untuk membangun intimasi dengan Dia. Ya, jadi setiap kita diberikan kesempatan yang sama untuk membangun intimasi dengan Allah Bapa, dengan Tuhan, dan kita juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengerti kehendaknya. Ya. Jadi tidak mungkin untuk kelompok ini Tuhan menyembunyikan kehendaknya, tapi untuk kelompok ini Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Tidak mungkin. Ya. Asal dua kelompok ini itu mengerjakan hal yang sama. Ya, jadi kalau kelompok ini dia mengasihi Tuhan, ditunjukkan dengan hidup dalam kesucian Tuhan, dan dia terus mencari Tuhan, berdoa, belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kelompok ini juga seperti itu, memiliki kesucian hati yang sama. Dia terus ya belajar kebenaran firman Tuhan untuk ingin tahu kehendaknya. Pasti Allah Bapa akan memperlakukan hal yang sama. Jadi Allah Bapa itu tidak diskriminatif. Ya, tidak diskriminatif. Kalau Bapak Ibu saudara dan saya melihat ada orang-orang tertentu yang berhasil dalam banyak hal, jadi kalau kita melihat orang-orang tertentu berhasil dalam banyak hal atau dalam bidang-bidang tertentu, ya, itu bukan karena mereka lebih dikasihani oleh Tuhan, oleh Allah Bapa, bukan seperti itu. Ya, sementara kita melihat ada orang-orang tertentu yang selalu gagal dan gagal, bukan karena Allah Bapa membenci atau tidak suka dengan orang itu. Tentu ada landasannya Allah Bapa mengizinkan yang satu berhasil dan yang lain gagal. Pasti ada landasan yang kuat untuk hal ini. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang dia kalau kita lihat dia berhasil dalam berbagai bidang, atau paling tidak dalam satu hal dia berhasil. Ya. Tapi kalau kita melihat perjalanan hidupnya, memang orang ini ternyata dia dekat dengan tekun memperjuangkan apa yang menjadi kerinduannya. Ya, jadi orang ini memang tekun, dia berjuang untuk sesuatu yang diyakini bahwa ini nanti akan membuat saya masuk hidup, ya, untuk masuk dalam kenyamanan hidup ini. Jadi dia memperjuangkan, ya, apa yang dianggap penting dalam hidupnya itu dia perjuangkan.
Nah, sementara ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki fokus hidup seperti itu. Ya, jadi dalam dirinya itu nggak ada yang dianggap penting, ya semuanya biasa-biasa saja. Sehingga ketika dia merintis karir, merintis usaha, dia juga tidak all out untuk memperjuangkan hal itu. Ya, maka kita bisa maklum, kita bisa memahami kalau oh ini kurang sukses dibanding dengan mereka yang lebih bergairah, lebih sungguh-sungguh dia untuk bisa mewujudkan keberhasilannya. Jadi kita bisa melihat, ya, ya ada orang-orang yang menganggap, orang-orang yang menganggap bahwa pencapaian dalam hal-hal yang lahiriah itu sangat penting. Ya, ingat, ada kelompok orang yang menganggap bahwa pencapaian untuk sesuatu yang lahiriah itu, sesuatu yang jasmani itu sangat penting dan dia memperjuangkan hal itu. Fokusnya ke sana. Ya. Sementara ada orang-orang yang memandang bahwa memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting. Dan dia juga memfokuskan ke sana. Ya. Jadi akhirnya ada dua kutub. Ya, ada dua kutub. Ada orang-orang yang memang dia memperjuangkan sesuatu itu, tetapi landasannya hanya karena dia punya keyakinan bahwa dia akan dipuaskan, dia akan dibuat bahagia kalau dia berhasil dalam hal ini, ya, meraih sesuatu yang sifatnya lahiriah. Ya, dia tidak peduli dengan yang namanya praktek hidup yang benar, mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak peduli dengan hal itu. Ya, sementara ada kelompok lain yang sangat memperdulikan. Dia sangat terbeban untuk aku mau memahami kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya aku akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan dia fokus ada di situ. Ya. Dan orang-orang seperti ini tidak mungkin mereka gagal di bidang sekuler, tidak mungkin. Ya, jadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, yang dia memang memiliki niat yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana dia akhirnya nanti dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Ini tidak mungkin kalau hidupnya nanti akan berantakan, akan gagal untuk bidang-bidang sekuler, tidak mungkin. Ya, karena Tuhan pasti akan mengarahkan untuk dia memiliki tanggung jawab dalam hal itu juga. Ya, ini yang penting. Ya, jadi yang jelas gini Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki pemahaman bahwa orang-orang yang berhasil dalam bidangnya, mereka adalah orang-orang yang sudah membayar mahal untuk mencapai keberhasilan itu. Nah, ini yang fair. Jadi kita harus meyakini bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah membayar mahal demi keberhasilannya itu, baik itu di bidang sekuler ataupun itu di bidang yang batiniah, yang rohani. Pasti dia sudah membayar mahal. Ya. Belum lagi nanti Bapak Ibu Saudara akan menyaksikan ada orang-orang yang terlahir, dari keluarga yang sangat kaya. Ya, yang sangat kaya. Bahkan mungkin ya hartanya itu tidak habis untuk 7 turunan misalnya. Ya, taruhlah tidak begitu, tetapi sangat kaya sehingga untuk 2 keturunan pun mungkin tidak habis. Nah, sementara ada orang-orang yang terlahir dari keluarga yang miskin atau bahkan sangat miskin. Ya, miskin atau bahkan sangat miskin. Tetapi dari dua hal ini bukan berarti yang satu akan lebih menjadi orang-orang yang lebih mudah berkenan hidupnya di hadapan Tuhan dibandingkan yang lain. Tidak seperti itu. Ya, jadi nanti ini karena dia dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya raya, nanti pasti hidupnya akan lebih mudah berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan dengan mereka yang terlahir dari keluarga yang miskin, yang sederhana. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Karena keberkenanan hidup seseorang di hadapan Tuhan, bukan ditentukan oleh pencapaian, ya, pencapaian dalam hal-hal yang lahiriah, yang jasmani. Ya, itu yang menjadi prinsipnya. Ya, keberkenanan hidup seseorang di hadapan Allah Bapa
di hadapan Tuhan bukan ditentukan oleh pencapaiannya dalam hal-hal yang lahiriah, ya, yang jasmani, tetapi keberkenanan hidup seseorang di hadapan Bapa itu ditentukan apakah tindakannya, semua tindakannya, baik itu ucapannya ataupun perbuatannya, ya, baik itu ucapannya atau perbuatannya, bahkan keputusannya itu sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu akan memberkati banyak orang. Nah, ini yang menjadi ukuran, ya. Jadi ukuran keberkenanan, ukuran bahwa hidup seseorang itu berkenan di hadapan Bapa itu ditentukan oleh apakah semua tindakannya, baik itu perkataan atau perbuatannya, bahkan keputusannya ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, dan ini menjadi berkat bagi banyak orang atau tidak. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau memang ada sebagian orang dia memandang, ya, dia memandang dari kacamatanya, ya, ada orang yang memandang kehidupan orang lain dari kacamatanya, ya. Dan kalau orang itu terlahir dari orang-orang yang keluarga kaya, ya, dia merasakan bahwa dia seperti memiliki keistimewaan, dia memiliki kelebihan, ya, karena mereka punya segala fasilitas yang itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ya, karena dia terlahir dari orang keluarga yang kaya, bahkan sangat kaya. Tetapi ingat, bukan jaminan bahwa hidupnya kelak akan lebih berkenan di hadapan Bapa dibandingkan orang yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Ya. Saya hanya mengingatkan, justru orang-orang yang terlahir dari keluarga yang kaya, bahkan yang sangat kaya, itu justru membahayakan dirinya kalau ini tidak diperlengkapi dengan pemahaman firman yang benar, ya, karena orang-orang seperti ini akan lebih mudah terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang maunya menang sendiri, ya, yang segala pendapatnya, segala pikirannya supaya diikuti oleh banyak orang, ya, karena mereka merasa bahwa aku nih terlahir dari keluarga yang mapan, keluarga yang terhormat. Jadi justru membahayakan orang-orang seperti ini kalau tidak dibekali dengan pemahaman firman yang lengkap, ya. Sementara mereka yang terlahir dari keluarga yang sederhana atau keluarga yang miskin, justru sejatinya mereka itu memiliki keistimewaan, ya. Mereka memiliki kesempatan untuk lebih mudah mewujudkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena rata-rata orang yang terlahir dari keluarga seperti ini, mereka lebih tahan untuk menderita. Mereka tidak cengeng, ya, mereka tidak cengeng. Dan biasanya mereka tidak punya kebiasaan, tidak punya banyak keinginan. Karena dengan kondisi seperti itu memang tidak memungkinkan dia punya banyak keinginan, ya, bisa makan setiap hari dengan rutin, ya, 3 hari makan 3 hari itu sudah bersyukur sekali, ya. Jadi sejatinya masing-masing orang itu punya potensi, ya, punya potensi, punya keistimewaan untuk merajut hidupnya bagaimana mereka berkenan di hadapan Tuhan. Baik mereka yang terlahir dari orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sangat kaya, dia punya potensi, ya. Karena kalau dia mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, dia menjadi orang yang lebih sukses dari orang tuanya, hidupnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya, memberkati banyak orang, menolong banyak orang. Tetapi dengan catatan mereka harus diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Demikian juga orang-orang yang terlahir dari keluarga yang sederhana, mereka juga bisa mewujudkan kehidupan yang lebih mudah berkenan di hadapan Tuhan, karena biasanya karakternya terbentuk lewat kondisi seperti itu. Mereka menjadi orang-orang yang nerimo, ya, tidak banyak tuntutan, mereka tahan menderita, ya. Dan ini, ya, ini yang mestinya kita memahaminya, ya. Jadi tentu cara pandang ini dilihat dari
dari sudut kekekalan. Ya. Jadi yang saya katakan ini dipandang dari sudut kekekalan. Artinya apa? Kita menghubungkan, ya, kita menghubungkan perjuangan seseorang dalam hidupnya itu dengan apa? Nasib kekal jiwanya. Ya. Bukan dengan seberapa banyak dia akan memperoleh materi selama dia di dunia ini. Bukan seperti itu ukurannya. Ya, maka saya katakan ini dipandang dari kacamata kekekalan. Ya, kalau dipandang dari sudut atau kacamata kekekalan, yang artinya bahwa nasib kekal jiwa orang ini akan masuk dalam keselamatan, proses keselamatan. Ya, itu ukurannya. Ya, karena memang itu yang harus menjadi ukuran kita. Ya, kita jangan aku akan bangga, aku akan bahagia, aku akan damai kalau aku memiliki ini itu. Ya, yang ini semua sifatnya lahiriah, materi. Tetapi dia lupa bahwa kematian itu bisa menjemput kapanpun. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Kalau Tuhan nyatakan selesai kontraknya hidup di bumi, ya sudah, dia harus meninggalkan dunia ini. Dan akhir ya, nasib kekal jiwanya apa? Enggak tertolong. Ya, dia masuk proses kebinasaan, dan ini bukan yang kita harapkan. Ya. Ya, jadi hasil akhir yang dilihat oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat lahiriah, berapa nilai nominalnya, bukan itu. Tetapi seberapa seseorang itu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya orang itu bisa mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu. Ya. Jadi bukan nilai nominalnya. Ya, bukan dia punya rumah berapa, punya mobil berapa, punya deposito berapa, bukan itu. Ya. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Yang dilihat oleh Allah Bapa untuk menentukan nasib kekal jiwanya, bukan itu. Tetapi sekali lagi, seberapa orang itu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, yang akhirnya dia bisa mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita belajar dari Injil Matius pasal 25, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 14 sampai dengan 30. Ya. Itu kan berbicara tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya, ketika tuannya itu akan dikatakan, tuannya itu mau bepergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, dan ada yang dipercayakan 1 talenta. Tuhan tuannya ini tidak membandingkan hasil akhir dari orang yang dipercayakan 5 talenta itu dibandingkan dengan yang 2 talenta atau 1 talenta. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan dari masing-masing orang itu ketika mereka dipercayakan ini. Baik yang 5 talenta, 2 talenta maupun 1 talenta. Bagaimana kesungguhan masing-masing individu ini dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Ya. Jadi bukan hasil akhir dari modal atau bekal yang diberikan itu, bukan. Ya. Kalau kita lihat orang yang menerima 1 talenta, ya, orang yang menerima 1 talenta itu dia punya pikiran bahwa dia itu sebagai orang yang menerima 1 talenta itu memandang dirinya itu sebagai korban dari ketidakadilan dari tuannya. Tahu? Ya. Jadi orang yang menerima 1 talenta itu memandang dirinya itu sebagai korban dari ketidakadilan dari tuannya itu. Sehingga dia malas bertindak. Ya. Dia merasa bahwa tuannya itu berlaku tidak adil. Kenapa yang lain diberikan 5 talenta, 3 talenta, 2 talenta? Ya, mungkin aku kok cuma 1 talenta. Ya, ya. Yang 1 talenta itu punya pikiran yang demikian. Tetapi orang yang diberikan 2 talenta, ya, tidak demikian.
Orang yang diberikan 2 talenta itu dia tetap mengembangkan hasilnya. Dia tidak memandang ada orang yang diberikan 5 talenta atau 1 talenta. Yang penting dia fokus dengan apa, seberapa besar yang dipercayakan oleh Tuhan dalam dirinya. Potensi apa yang Tuhan berikan dalam diri orang itu. Ya, ini yang membedakan. Ya, dari pelajaran ini saya akan mengingatkan pada Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan kita itu melihat apa yang ada pada orang lain. Ingat, jangan kita melihat apa yang ada pada orang lain. Tetapi mari kita fokus dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya, maka tadi di depan saya katakan, kadang-kadang mungkin ada orang yang terlahir dari orang yang sederhana atau kurang mampu. Dia ngiri lihat temennya yang terlahir dari orang kaya. Iya, dia kaya, pantas dia sukses, dia bapaknya kaya, difasilitasi semuanya itu. Beda dengan saya, bororo mobil, motor pun tidak punya. Nah, ini orang-orang seperti ini memiliki mental block. Ya, dia seperti menilai bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa aku dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana ini, bahkan keluarga yang kekurangan ini. Sementara ada orang atau sahabatku, temanku terlahir dari orang yang mampu. Nah, ini orang seperti orang yang diberikan 1 talenta itu. Ya. Jadi dia melihat apa yang ada pada orang lain dan dia tidak bersyukur dan dia tidak fokus dengan apa yang ada dalam dirinya. Ini yang nggak boleh. Ya. Kita itu kan tidak bisa mengatur Tuhan. Ya. Coba Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang dilahirkan di suatu daerah yang dari dulu sampai sekarang itu masih konflik, sementara untuk makan aja susah. Misalnya di daerah Afrika, Ethiopia, ya, yang pernah kita lihat di dalam filmnya itu orang kurus kering kayak gitu. Ya, makan pun susah. Ya. Sepertinya kan Tuhan kayaknya tidak adil. Ya, sementara ada di negara tertentu yang begitu lahir itu sudah untuk sekolah nggak bayar, kuliah nggak bayar, jadi semua difasilitasi. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan bukan pencapaian hasil akhir yang berupa hal-hal yang lahiriah yang menentukan nasib kekal jiwanya, tetapi bagaimana orang itu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia bisa mempersembahkan hidup yang berkenan. Ya, jadi sekalipun Bapak Ibu Saudara dan saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, bahkan sangat sederhana, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan. Sepanjang kita memiliki pemahaman firman yang lengkap. Ya. Karena toh akhirnya nasib kekal jiwa kita tidak ditentukan oleh pencapaian-pencapaian yang sifatnya lahiriah. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Jadi kita itu jangan menyesali dengan keadaan kita. Jangan kita menyesali dengan keadaan kita saat ini. Bahkan seperti ada kesan menyalahkan orang tua kita, menyalahkan bapak kita, menyalahkan mama kita, ya, menyalahkan papa, mama kita. Kenapa sih papa dulu kok nggak bisa mampu seperti papa orang lain? Kita nggak boleh menyalahkan hal itu. Ya, kita harus merenungkan, kita harus bersyukur dan berkeyakinan bahwa Tuhan itu adil. Pasti Tuhan taruh dalam diri kita, dalam diri setiap orang itu, talenta atau potensi yang ada yang itu bisa dikembangkan. Kita jangan melirik orang lain. Ya, kita melirik orang lain. Ya, dan kita sering melihat bahwa ada orang-orang, ya, ada banyak orang yang sukses terlahir dari keluarga yang sederhana, bahkan sangat sederhana. Kan banyak. Ya. Sejarah orang-orang yang berhasil itu mereka bukan terlahir dari orang-orang yang kaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang membanggakan dan dia fokus untuk satu hal, dia memaksimalkan potensi yang ada. Ya, jangan kita kadang-kadang menilai, aduh, rumput tetangga lebih hijau, ya, sehingga seperti kita menyalahkan keadaan kita. Oh jangan, memang rumput tetangga memang lebih hijau, kelihatan lebih hijau. Tapi bagaimana rumput kita sendiri kita buat seperti lebih hijau dari rumput tetangga. Nah, itu tugas kita. Ya,
Jangan karena kita ada peribahasa yang mengatakan, oh rumput tetangga lebih hijau, kelihatan lebih hijau, terus kita seolah-olah meratapi nasib kita mencari siapa yang bisa disalahkan. Kalau kita melihat hal itu, mari kita membangun, kita usahakan bagaimana rumput di dalam kehidupan kita, di keluarga kita lebih hijau dari mereka. Ya, jadi kita yang memperjuangkan, kita yang menggali potensi masing-masing kita. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, Allah berlaku adil kepada setiap umatnya. Yang menjadi persoalan adalah ada orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur dan dia mengurusi keadaan orang lain tanpa memperdulikan dirinya. Itu yang salah. Mari kita fokus dengan potensi yang ada dalam diri kita yang ditaruh oleh Tuhan, yang itu harus kita kembangkan. Yang itu harus kita kembangkan. Bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak harus berupa materi, tidak harus berupa yang lahiriah, tetapi bagaimana hidup kita itu dinantikan banyak orang yang membuat Tuhan tersenyum. Ya, ini yang bisa sampaikan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.